Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nurlaili, NIM 20070160113, kelompok 4 dari Psikologi 4A, akan menyampaikan presentasi mengenai penanganan psikologis pada anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan kognitif dan cerdas istimewa. Yang pertama adalah penanganan pada anak yang memiliki kesulitan belajar. Yang pertama dilakukan adalah terapi perilaku. Terapi perilaku yang sering digunakan adalah modifikasi perilaku. Dalam hal ini, anak akan mendapatkan penghargaan langsung jika dia dapat memenuhi suatu tugas atau tanggung jawab tertentu. Perilaku positif tertentu, sebaliknya, anak juga akan mendapatkan peringatan jika ia memperlihatkan perilaku negatif. Dengan adanya penghargaan dan peringatan langsung ini, anak dapat mengontrol perilaku negatif yang tidak dikehendaki, baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, psikoterapi suportif. Psikoterapi suportif dapat diberikan kepada anak dan keluarganya. Tujuannya adalah memberikan pengertian dan pemahaman mengenai kesulitan yang ada sehingga dapat menimbulkan motivasi yang konsisten dalam usaha memerangi kesulitan ini. Yang ketiga adalah pendekatan psikososial lainnya, yaitu memberikan psikoedukasi guru dan memberikan pemberian pelatihan keterampilan sosial bagi anak. Yang kedua adalah penanganan pada anak slow learner. Yang pertama adalah pengajaran materi yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, memberikan waktu belajar yang tidak panjang dan memberikan tugas-tugas yang lebih sedikit dari teman-temannya. Yang ketiga, konsep-konsep atau penyampaian materi bisa disajikan secara sederhana. Yang keempat, membuat sedikit persaingan dalam bidang akademik yang tidak akan menyebabkan sikap negatif dan pemberontakan terhadap proses belajar. Yang kelima, memberikan tugas yang terstruktur dan konkret. Yang keenam, mengaitkan mata pembelajaran baru dengan materi yang telah dipahami sebelumnya. Dan yang terakhir adalah orang tua dapat memberikan waktu khusus untuk membimbing anak secara individu. Kemudian yang ketiga adalah penanganan untuk tunagrahita. Yang pertama adalah penyuluhan generik, yaitu suatu usaha mengkomunikasikan berbagai informasi mengenai masalah genetika. Yang kedua, diagnostik prenatal, yaitu usaha memeriksakan kehamilan sehingga dapat diketahui lebih dini ada tidaknya kelainan pada janin. Yang ketiga, imunisasi. Dapat dilakukan terhadap ibu hamil maupun anak balita. Dengan imunisasi ini dapat dicegah penyakit yang mengganggu perkembangan bayi atau anak. Yang keempat, tes darah. Dilakukan terhadap pasangan yang akan menikah untuk menghindari kemungkinan yang memungkinkan untuk menurunkan benih-benih kelainan. Yang kelima, melalui program keluarga berencana. Pasangan suami istri dapat mengatur kehamilan dan menciptakan keluarga yang sejahtera baik fisik maupun psikis. Yang keenam, tindakan operasi. Hal ini dibutuhkan bila ada kelahiran dengan resiko tinggi, misalnya kekurangan oksigen, adanya trauma pada masa prenatal. Yang ketujuh adalah sanitasi lingkungan, yaitu mengupayakan terciptanya lingkungan yang baik sehingga tidak menghambat perkembangan bayi atau anak. Yang kedelapan, pemeliharaan kesehatan terutama pada ibu hamil yang menyangkut pemeriksaan kesehatan selama hamil, penyediaan gizi dan vitamin serta menghindari radiasi. Dan yang terakhir adalah intervensi. Ini dibutuhkan oleh para orang tua agar dapat membantu perkembangan anaknya sejak dini. Dan yang keempat adalah cerdas istimewa, berbakat istimewa. Anak berbakat akan merasa frustasi bila diperlakukan sama dengan anak lainnya, karena merasa bosan dan jenuh di sekolah, karena dalam banyak hal pemikiran dan kemampuannya di atas teman-temannya, bahkan guru-gurunya pun merasa kewalahan dengan sikap kritisnya. Dengan pertimbangan tersebut, maka diharapkan ada penanganan khusus bagi anak berbakat, seperti yang pertama, menyiapkan perangkat khusus di sekolah bagi anak berbakat, sehingga tanpa harus dipisahkan dari anak lainnya, kemampuan dan bakatnya tetap dapat dimaksimalkan. Yang kedua, program akselerasi khusus untuk anak-anak berbakat. Yang ketiga, homeschooling atau pendidikan non-formal di luar sekolah. Thomas Alva Edison, Helen Keller, Robert Boyle adalah contoh siswa homeschooling pada masanya. Dan yang keempat, menyiapkan guru yang dapat melakukan pendekatan individual walau harus mengajar di kelas konvensional, dilengkapi dengan program sekolah dan juga perangkatnya.
Dan yang terakhir adalah membangun khusus untuk anak berbakat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.